Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke guys, kali ini saya ajak ke Eropa ya untuk melihat salah satu peradaban kuno yang ada di sana. Nah ini guys, peradaban Yunani kuno. Oke guys, tingkat peradaban Yunani kuno ini cukup tinggi ya, dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keadaan alamnya, penduduknya, dan lain sebagainya. Nah kalau melihat dari keadaan alamnya, Yunani ini memiliki pantai yang banyak teluknya, memiliki beberapa tanah genting seperti Peloponnesos dan Kalsidia. Nah, sebagian besar dari wilayahnya ini bergunung-gunung sehingga negerinya terpisah antara satu dan lainnya. Dataran rendahnya terdapat di dekat laut dan terbentuk oleh endapan lumpur sungai guys. Nah, tanah Yunani guys yang bergunung-gunung ini pada umumnya tidak subur ya, dan lereng pegunungan orang mengusahakan tanaman seperti gandum dan anggur. Nah, keadaan yang kurang subur ini akhirnya mendorong bangsa Yunani untuk meninggalkan daerah yang mereka yang mungkin yang tidak subur menuju ke tempat yang lainnya yang lebih subur. Ini dilakukan oleh umumnya para petani atau kolonius dan mendirikan koloni di negara lain seperti di Mesir, Palestina, dan Turki. Nah, kaum kolonis ini tetap memelihara hubungan dengan Yunani sebagai negara asal. Letaknya yang strategis antara Asia dan Eropa ini mendorong bangsa Yunani hidup dari perdagangan dan pelayaran. Nah, untuk penduduknya sendiri, bangsa Yunani merupakan percampuran darah antara para pendatang dan dari padang rumput sekitar Laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian. Bangsa-bangsa pendatang itu termasuk rumpun bangsa Indo-Jerman. Mereka dikenal dengan nama bangsa Hellas yang terdiri atas suku bangsa Doria, Achaea, Aeolia, dan Ionia. Suku-suku pendatang ini berimigrasi sejak 2000 tahun sebelum Masehi dan datang secara bergelombang guys. Nah, mereka tidak hanya menempati dataran Yunani saja, tapi juga menyebar sampai ke kepulauan di Laut Aegea dan bahkan ada yang menetap sampai ke daerah pantai Asia Barat. Nah, setelah hidup menetap, mereka kemudian mendirikan negara-negara kota atau polis-polis. Nah, negeri pertama yang berkembang di wilayah daratan Yunani adalah kota pusat perdagangan di Mycenae, yang semula merupakan daerah koloni kerajaan Kreta. Nah, pada sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, perdagangan Mycenae ini mencapai kemajuan yang besar dan akhirnya berhasil mendesak peranan daerah Kreta atau kerajaan Kreta. Nah, sesudah Knossos jatuh tahun 1400 sebelum Masehi, Mycenae ini mencapai kejayaan, menggantikan peranan kerajaan Kreta di perairan Laut Tengah. Nah, pada tahun 1878 Masehi ditemukan hasil-hasil penggalian purbakala, antara lain bekas bangunan kota kuno Troya di Asia Kecil yang banyak disebut oleh pujangga Homerus dalam bukunya Ilias. Kemudian ada makam Raja Agamemnon, raja yang disebut-sebut pula dalam cerita Ilias, dan juga harta benda Priamus, raja Troya yang terbuat dari emas dan permata. Oke guys, benda-benda itu yang disebut ya di peninggalan kebudayaan Mycenae ini yang banyak persamanya dengan kebudayaan Knossos di Pulau Kreta. Kebudayaan Mycenae ini merupakan kelanjutan dari kebudayaan Kreta dengan memperoleh pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan Timur Tengah seperti Babilonia, Assyria yang sejaman. Nah, untuk seni bangunan atau seni pahatnya, nah, pada masa kejayaan Yunani ini pada tahun 476 sampai 338 sebelum Masehi,
banyak dibangun kuil dengan gaya Doria, antara lain Akropolis. Kemudian ada kuil Dewa Zeus. Nah, kemudian untuk Akropolis ini berarti kota tinggi sebab letaknya di daerah perbukitan. Dan di sini ada tangga dengan hiasan patung-patung yang indah di kiri kanannya dan terdapat kubu-kubu untuk pertahanan. Di bagian inti Akropolis terdapat dua kuil, yaitu kuil Erechteum, tempat patung Dewi Athena, dan juga lampu yang terus menyala, serta kuil Parthenon yang dibangun untuk menghormati Dewi Athena. Kemudian ada kuil Dewa Zeus di Bukit Olympus. Nah, bangunannya disebut Altis, yakni sebagai tempat pemujaan Dewa Zeus, atau mungkin bisa disebut sebagai altar. Nah, pada masa kini berkembang pula seni teater dan seni sastra ya. Pertunjukan dipentaskan di atas panggung terbuka mirip sebuah stadion olahraga. Gedung teater yang masih utuh terdapat di Epidaurus. Di gedung ini terdapat 15.000 tempat duduk penonton. Nah, pertunjukan dilakukan pada pagi hari sampai petang hari. Nah, seorang pengarang cerita sandiwara Yunani yang terkenal dengan Sophocles. Nah, ini merupakan tokoh sandiwara ya. Nah, ini dia. Nah, seni teater ini berkaitan dengan seni sastra. Nah, pengarang sastra Yunani kuno yang terkenal adalah Homerus. Karya yang indah ini adalah Ilias, dan dalam buku ini kisahkan juga perang Troya. Karya Homerus yang lainnya adalah Odysseus. Kemudian di bidang pengetahuan dan teknologi, nah ternyata bangsa Yunani sudah bisa menciptakan perahu layar yang ramping sebagai usaha untuk mengarungi maksudnya laut tengah dan menghubungkan daratan Yunani dengan daerah-daerah pantai laut timur Pulau Sisilia. Kemudian bisa membuat barang-barang dari tanah liat, menghasilkan karya arsitektur yang megah seperti kuil Zeus, kuil Parthenon, dan gedung teater raksasa. Nah, kemudian bisa mengembangkan industri untuk menunjang perdagangannya, yaitu keramik yang bentuknya beraneka ragam dan dihias dengan indah. Nah, juga bisa menghasilkan karya benda-benda logam berkembang pesat, terutama untuk menyediakan alat-alat perang. Nah guys, untuk pemerintahan dan hukum ya yang ada di Yunani. Nah, di polis Sparta menjelang akhir abad ke-7 sebelum Masehi, salah satu polis di Peloponnesos dikuasai oleh Sparta. Dan bangsa ini atau suku bangsa ini memiliki corak yang militer ya guys ya. Nah, mereka mengandalkan militer untuk kejayaan dari negaranya. Dan untuk polis yang lainnya ada Athena. Nah, di Athena ini banyak berkembang ya para pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf yang mengembangkan ilmu pengetahuan, dan akhirnya muncullah banyak filsuf besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles yang berasal dari tempat ini. Oke guys, ada juga selain ini ya, kejadian yang ada di Yunani, juga ada kisah tentang perang antara bangsa Yunani dengan Persia. Ini terjadi pada tahun 492 sampai 484 sebelum Masehi. Perang yang terjadi tersebut, nah ini karena kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Darius ini berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia Kecil serta menguasai polis-polis yang penduduknya terdiri atas orang-orang Yunani. Nah, ketika Athena memberikan bantuannya kepada polis-polis itu, maka tindakan Yunani ini dijadikan alasan oleh Raja Darius untuk menyerang daratan Yunani guys. Nah guys, kemudian ada zaman kejayaan Athena ya yang terjadi pada tahun 450 sampai 404 sebelum Masehi. Nah, kemenangan Yunani atas Persia ini membawa keharuman nama Athena di kalangan polis-polis Yunani ya. Nah, Athena
menjadi pemimpin polis-polis yang tergabung dalam konferensi Delos. Athena mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang dan menjadi cermin bagi seluruh Yunani karena didukung oleh kuatnya kehidupan demokrasi. Nah, kemajuan-kemajuan yang dialami Athena antara lain di bidang seni dan ilmu pengetahuan ya guys ya. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, ada muncul filsuf-filsuf besar ya, diantaranya adalah Socrates. Nah, untuk kejayaan Athena ini tidak serta-merta dibiarkan begitu saja oleh polis yang lainnya, dan salah satu polis yang sangat iri adalah polis Sparta yang juga mengandalkan militer ya. Nah, persaingan antara Sparta dan Athena ini memuncak dalam perang Peloponnesos pada tahun 413 sampai 404 sebelum Masehi, dan akhirnya kemenangan Sparta dalam pertempuran laut di Aegospotami membuat Athena menyerah sekaligus mengakhiri perang Peloponnesos. Yunani kemudian terpecah-pecah dan semakin lemah. Peradaban Yunani kemudian terancam runtuh. Dan untuk peradaban dari Yunani sendiri ini runtuh ya, dan ini menimbulkan kekacauan dan kelemahan, dan digunakan oleh sebaik-baiknya oleh Filipus, seorang raja dari kerajaan Macedonia yang terletak di sebelah utara daerah Yunani. Nah, pada tahun 338 sebelum Masehi, tentara Yunani kemudian yang sudah lemah dengan mudah dapat ditaklukkan oleh pasukan Macedonia, dan akhirnya kerajaan Macedonia di bawah pimpinan Raja Filipus ini menguasai Yunani. Oke guys, perjuangan kerajaan Macedonia menyerbu Persia diteruskan oleh putranya yang bernama Iskandar Agung ya, yang hidup maksudnya pada tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi. Nah, Iskandar Agung atau Alexander Agung ini melakukan penyerbuan ke Asia Kecil dan dapat menaklukkan tentara Persia yang dipimpin oleh Raja Darius ketiga di daerah Isos. Selanjutnya Tunisia, Palestina, Mesir, dan konon juga termasuk di wilayah India berhasil dimasuki ya oleh pasukan dari Iskandar Agung atau Alexander Agung. Nah guys, di bidang budaya, nah ini bangsa Yunani berhasil mengembangkan seni sastra, ada filsafat, dan juga ilmu pengetahuan ya. Dan mereka untuk kepercayaannya mereka banyak sekali mengenal dewa-dewa, dan dewa tertingginya adalah dewa Zeus. Nah, itu tadi sekilas ya tentang peradaban kuno Yunani ya, atau peradaban yang ada di Eropa yang tertua. Dan mudah-mudahan untuk pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.